Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya pada kesempatan ini akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul pengaruh Modified Hearing Protection Device terhadap nilai emisi otoakustik pada prajurit dengan risiko trauma akustik akibat ledakan meriam howitzer 105. Sebagai pendahuluan, telinga merupakan organ yang paling rentan dan yang pertama kali mengalami kerusakan akibat ledakan. Ledakan ini menyebabkan intensitas suara yang melampaui batas ambang elastisitas alat pendengar perifer karena lebih dari atau sama dengan 130 desibel. Ledakan ini akan menyebabkan trauma akustik dan kemudian menjadi gangguan dengar sensori neural yang sulit untuk disembuhkan atau menyebabkan tuli permanen. WHO mengatakan kalau 1,5 miliar orang yang mengalami gangguan pendengaran saat ini atau 20% dari populasi dunia dan meningkat menjadi 2,5 miliar di tahun 2050. Indonesia menempati peringkat keempat di Asia Tenggara dengan angka ketulian yang tertinggi. Riskesdas tahun 2013 mengatakan bahwa prevalensi gangguan pendengaran di Indonesia sebanyak 2,6% dan Sasongko tahun 2015 menyebutkan angka kejadian trauma akustik di Pusdik Armet, TNI AD atau Pusat Pendidikan Artileri Medan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat sebesar 23,5%. Pusdik Armet adalah institusi pencetak prajurit artileri Medan yang menggunakan senjata meriam howitzer 105 sebagai sarana latihan siswa. Sasongko mengatakan bahwa kalau intensitas dari suara meriam howitzer 105 adalah sebesar 148,6 desibel ampere dengan waktu melurus sampai 60 desibel ampere sekitar 2 detik. Dan US Department of Health and Human Service, Public Health Service, CDC, dan National Institute of Occupational Safety and Health atau NIOS menyebutkan kalau paparan bising pada tekanan suara 130 sampai 140 desibel itu kurang dari 1 detik. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2018, nilai ambang batas kebisingan adalah 85 desibel dengan lama paparan 8 jam. Dan lama paparan untuk intensitas 139 desibel adalah 0,11 detik. Menurut OSA atau Occupational Safety and Health Administration, paparan bising lebih dari 80 desibel harus menggunakan alat pelindung pendengaran untuk mengurangi jumlah energi akustik. Ada 3 jenis alat pelindung pendengaran, yaitu earplugs, earmuffs, dan helmet. Meskipun alat pelindung telinga itu atau pendengar yang disediakan, tapi masih ada yang tidak menggunakannya saat latihan berlangsung. Kementerian Kesehatan Indonesia membentuk Komite Nasional Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Ketulian atau Komnas PGPKT untuk mendukung program WHO itu Sound Hearing 2030 di mana penanggulangan gangguan dengar yang dapat dicegah itu bisa mencapai 90% pada tahun 2030. Gangguan dengar akibat bising ini termasuk ke dalam Sound Hearing, program Sound Hearing 2030. Efek suara bising atau efek bising impulsif lebih dari 130 desibel ampere itu menyebabkan kerusakan mekanik, yaitu terjadinya ruptur membran tipani, kerusakan osikula, dan ruptur hidrolimpatikus di kornea. Dan juga menyebabkan kerusakan metabolik berupa peningkatan stres oksidatif di organ korti, penurunan aliran darah kornea, perubahan struktur mikromekanik di kornea, dan apoptosis dan nekrosis desa rambut luar. Nah, ini juga dipengaruhi oleh variasi individu, yaitu adanya faktor risiko untuk gangguan dengar berupa usia, dekade 6, jenis kelamin, laki-laki, merokok, diabetes, dan hipertensi. Kerusakan dari sel-sel rambut luar akibat dari bising impulsif ini dapat dilihat dengan mengukur nilai emisi otoakustik. Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi efektivitas pemakaian Modified Hearing Protection Device terhadap reduksi bising impulsif dengan intensitas sangat tinggi dengan membandingkan nilai emisi otoakustik pada prajurit yang memakai Modified Hearing Protection Device sebelum dan setelah latihan menembak meriam howitzer 105. Bahan dan metode penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan rancangan penelitian uji klinik dengan randomisasi pre dan post design. Pemilihan subjek dilakukan secara random.
Sebelum latihan dilakukan pengisian kuesioner faktor risiko gangguan dengar, pemeriksaan otoskopi, pemeriksaan audiometri, dan pemeriksaan emisi otoakustik. Dan setelah latihan, itu diperiksa kembali emisi otoakustiknya. Modified Hearing Protection Device yang digunakan pada penelitian ini merupakan bagian dari alat bantu dengar yang selama ini sudah ada, yang terbuat dari bahan silikon lembut yang nyaman digunakan, memiliki ukuran sesuai ukuran liang telinga masing-masing individu, memiliki noise reduction ratio-nya itu 30 desibel, dan pada penelitian ini dicetak 1 minggu sebelum latihan. Populasi penelitian ini adalah 103 prajurit siswa Tama Baru yang melaksanakan latihan penembakan meriam howitzer 105 di Pusat Pendidikan Artileri Medan, Kodiklat TNI AD di Jawa Barat, diberikan perlakuan memakai modified hearing protection device selama latihan menembak meriam, dan selama 12 jam sebelum latihan, prajurit menghindarkan diri dari bising, kemudian diberikan informed consent, dan juga mengajukan izin penelitian. Ukuran sampel ditentukan untuk rancangan acak lengkap, di mana untuk satu perlakuan dengan tarif kepercayaan 95% dan power test 80%, expected effect size-nya 80%, serta ditentukan besar standardized range-nya. Ukuran sampel dengan kemaknaan 0,025 untuk satu kelompok perlakuan didapatkan 34 orang. Hasilnya, penelitian ini dilakukan pada tanggal 20 dan 26 Mei 2023 di Pusat Pendidikan Artileri Medan TNI AD Cimahi. Prajurit yang mengikuti latihan meriam howitzer 105 berjumlah 103 orang, dan yang sesuai dengan kriteria penelitian ada 34 orang, semua berjenis kelamin laki-laki dan berusia antara 18 sampai 22 tahun. Dilakukan pengarahan penggunaan modified hearing protection device sebelum latihan, dan dilakukan pemeriksaan emisi otoakustik ulang 24 jam pasca latihan meriam howitzer 105. Ini adalah izin etik penelitiannya. Kemudian ini adalah pengarahan penggunaan modified hearing protection device, pemeriksaan emisi otoakustik sebelum dan setelah latihan meriam howitzer 105. Hasilnya, pada hasil emisi otoakustik sebelum latihan, dari ke-34 ini, orang ini yang termasuk kriteria inklusi, itu 100% emisi otoakustiknya normal, dan setelah latihan juga didapatkan 100% nilai emisi otoakustiknya normal. Ini adalah gambaran hasil emisi otoakustik, di mana semuanya itu dari mulai frekuensi 3.000 sampai dengan 5.000-nya pas atau normal, jadi memiliki serabut luar yang normal. Hal ini sesuai dengan penelitian di Korea, di mana terdapat hubungan yang bermakna antara penggunaan earplug dengan kejadian gangguan dengar pada tentara yang melakukan latihan menembak dan senjata artileri, di mana 81,3% itu 2% tidak pernah atau kadang-kadang saja menggunakan alat pelindung pendengaran selama pelatihan militer. Penelitian pada tentara Israel yang terlibat perang konflik Israel-Gaza tahun 2016 didapatkan kejadian trauma akustik pada tentara yang tanpa alat pelindung pendengaran lebih tinggi daripada menggunakan pelindung pendengaran. Emisi otoakustik adalah suatu prosedur yang cepat, non-invasif, sensitif, dan objektif untuk mendeteksi gangguan dengar yang diakibatkan oleh gangguan fungsi pendengaran pada telinga tengah dan telinga dalam. Keberadaan OAE merupakan penanda fungsi kohea yang normal atau sehat, bukan sebagai tes pendengaran. Alat pelindung pendengaran itu digunakan untuk mengurangi efek bising meriam howitzer sebesar 148,6 desibel. Diperlukan noise ratio ratingnya itu minimal sebesar 68,6 desibel yang aman untuk telinga. Nah, yang disediakan oleh Pusdik Armet itu berupa detectable earplug dengan NRR 20 sampai 30 desibel dan earmuff itu dengan NRR-nya 40 sampai 50 desibel. Sasongko tahun 2015 mengatakan meskipun alat pelindung pendengaran disediakan, tapi masih ada yang tidak menggunakannya saat latihan berlangsung. Dan kejadian trauma akustik di Pusdik Armet Kota Cimahi tanpa pelindung telinga didapatkan sebesar 23,5%.
Pada penelitian ini, semua subjek penelitian menggunakan modified hearing protection device yang diberikan dan tidak mengalami kerusakan sel rambut luar kohlea dengan hasil emisi otoakustiknya yang normal. Kenapa? Karena modified hearing protection device ini nyaman dan sesuai dengan liang telinga individu karena terbuat dari silikon yang lembut, kemudian mereduksi bising ledakan meriam sebesar 30 desibel sehingga dapat terpapar secara aman selama 1 menit. Murphy dan kawan-kawan tahun 2022 menyarankan untuk mengukur kesesuaian alat pelindung pendengaran untuk telinga secara individual. Penelitian pada pekerja pabrik di Cina ditemukan kepatuhan penggunaan alat pelindung pendengaran jenis ear mold lebih tinggi dibandingkan dengan jenis foam earplug. Kebijakan di institusi militer, jajaran militer merupakan suatu lingkup kerja dengan yang syarat dengan kebisingan, apakah itu latihan senjata ataupun operasi militer. Di militer Amerika sudah memiliki suatu badan maupun standar prosedur operasional baku tentang program konservasi pendengaran bagi para tentaranya. Misalnya US Army Hearing Program tahun 2018 ataupun Hearing Conservation Program in Department of Defense Instruction atau DoDI tahun 2018. Markas Besar TNI juga sudah selayaknya memiliki program konservasi pendengaran untuk melindungi fungsi pendengaran prajuritnya agar tidak terjadi kecacatan, ketulian akibat bising lingkungan pekerjaan. Sebagai kesimpulan, penggunaan modified hearing protection device menghasilkan nilai emisi akustik normal pada seluruh prajurit yang melaksanakan latihan menembak meriam howitzer 105. Demikian penelitian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.